kembali ke channel saya, channel Budi Silalahi. Ini kita kembali ke kolam ikan dalam ember. Jadi sekarang saya memadukan kolam ikan dalam ember dengan tanaman bawang hidroponik. Nah, kita lihat ini tanaman bawang hidroponik kita. Ini sudah mulai tumbuh, sudah kita tanam. Jadi kita coba dulu kita bikin bawang. Ini bawang merah. Bawang merah kita tanam dalam bentuk hidroponik. Nah, ini kita lihat kita tanam bawang. Di bawahnya adalah ikan lele kita. Ini sudah beberapa kali pakai ya. Nah, ini masih kecil. Saudara, yang sekarang yang jadi masalah adalah nanti kebutuhan nutrisi dari bawang ini perlu kita pikirkan, karena bawang-bawang ini perlu nutrisi. Kalau dari air dari kolam ikan dalam air ini nutrisinya cukup, jadi kita perlu membuat nutrisi tambahan biar bawang-bawang kita ini nanti subur. Jadi caranya adalah kita buat ini nutrisi sumbernya dari bahan organik. Kalau kita buat dari bahan kimia, jadi seperti pupuk kimia, nanti ditakutkan ikan-ikan di bawah ini mati. Jadi perlu kita pikirkan supaya ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap ikannya, kita buatkan bahan nutrisi dari bawang kita ini terbuat dari organik yang ramah terhadap ikan. Pertama adalah sumber nitrogennya. Jadi bawang kita ini perlu nitrogen, juga perlu kalium. Jadi sumber nitrogen kebetulan di rumah kita juga melimpah tanaman lidah buaya. Jadi ini tanaman lidah buaya kita, ini dia cukup melimpah, besar-besar saudara ini. Sudah saya tanam. Ini kita rubah menjadi pupuk organik, sumber nutrisi kepada bawang-bawang kita ini. Jadi ini kita balik. Cara mengolahnya adalah seperti ini. Ini kaya akan nitrogen ini. Kaya akan nitrogen. Unsur-unsur nitrogen. Jadi kita ambil ini. Nah ini banyak kali saudara. Ini besar-besar. Nah ini satu bahannya. Yang kedua, yang pertama tadi ini daun lidah buaya kita nanti kita olah. Yang kedua kita gunakan kulit daun pisang. Jadi kulit daun pisang ini jadi banyak di sekitar rumah kita atau di warung-warung kita ambil yang kulitnya saja. Ini kaya akan fosfat. Jadi memperkuat akar bawangnya nanti. Jadi ini bahan organiknya. Jadi nanti caranya ini kita potong-potong. Jadi ini lidah buayanya kita potong-potong kecil-kecil. Ini sebagai sumber nitrogen, N, unsur N-nya. Melimpah akan unsur N dan unsur mikro lainnya. Ini pupuk lengkap, pupuk organik lengkap. Ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Ini dia lidah buaya kita udah kita potong-potong kecil-kecil, terus kita remas-remas seperti ini. Biar keluar lendirnya. Ini kulit pisang kita ini kita potong-potong juga. Ini nanti sebagai ini kaya akan kalium ini. Kulit pisang ini. Jadi sumber unsur K. Kalau di pupuk itu ada NPK namanya, N-nya itu nitrogennya, P-nya itu fosfatnya, K-nya kalium. Nah, jadi inilah kaliumnya. Sumber kalium.
Jadi untuk memperkuat akar tanaman dan menumbuhkan ininya. Jadi ini kita masukkan, udah kita cincang-cincang seperti ini, kita masukkan dia. Kita gunting pun bisa. Jadi ini dia lidah buaya kita tadi. Jadi ini kita rendam. Tetap kita menggunakan dengan E4. Ini larutan E4 kita. Ini kita beli di toko-toko pertanian ada. Cukup dua tutup. Jadi untuk sebagai makanan apa ini E4 kita ini bakteri 4 bisa kita gunakan gula merah. Tapi bisa juga kita gunakan air cucian beras juga bisa. Bisa juga kita gunakan ini tepung terigu sebagai sumber makanannya. Jadi ini saya coba saya pakai tepung beras. Ini saya campur dengan tepung terigu untuk sebagai pengembang biakan bakteri E4 kita. Biasanya saya gunakan adalah gula merah. Bisa juga biasanya saya gunakan gula putih juga bisa. Sekarang yang saya gunakan adalah tepung terigu. Nah, ini kita masukkan. Kita aduk, saudara. Lantas ini kita penuhkan dengan air. Nah, ini adalah pupuk organik, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap ikan-ikan kita nanti, yang kita gunakan sebagai sumber nutrisi bawang-bawang kita. Nah, ini dia. Jadi nah, ini saudara, sudah penuh. Sekarang kita tutup. Kita ambil tutupnya. Ini kita tutup. Kita diamkan selama lebih kurang 3 atau 4 hari. Baru bisa kita gunakan nanti sebagai penyiram, sumber pemupuk tanaman bawang kita. Ini kita simpan dulu. Jadi 3 atau 4 hari kemudian kita bisa gunakan sudah. Saudara, tanaman bawang kita yang sudah kita tanam kemarin di atas kolam ikan dalam lembar kita ini sudah besar ini. Sudah mulai tumbuh bagus. Cuman tanaman-tanaman kita ini sudah perlu nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, jadi kemarin kita sudah buatkan yaitu pupuk organik yang berasal dari lidah buaya sama kulit pisang yang sudah kita fermentasikan kemarin. Itu juga sudah 4 hari. Jadi kita sudah bisa gunakan. Mari kita lihat. Kemarin kita sudah fermentasikan di sini, di dalam toples ini. Itu adalah pupuk organik kita yang berasal dari lidah buaya. Sekarang kita buka. Nah, ini lidah buayanya sudah berubah warna, sudah kekuning-kuningan. Berarti ini sudah siap untuk kita gunakan. Jadi kita cukup ambil airnya. Jadi saudara, airnya ini kita ambil nanti. Ini cukup kita ambil airnya. Terus tanda dia juga udah jadi, aromanya bukan bau aroma busuk. Dia aromanya seperti aroma bau tape. Jadi pupuk organik kita ini cukup aman kita gunakan ke tanaman bawang kita tadi. Walaupun nanti dia menetes ke bawah ke ikan kita, dia tidak masalah. Sekarang kita ambil airnya. Jadi caranya saudara, kita ini cukup saring dia. Airnya ini kita saring. Jadi ini masih bisa kita campur dengan air, saudara. Jadi karena ini udah cukup kental dia,
Ini dia. Kita bisa campurkan dengan air dia. Ini cukup setengah, jadi kita campurkan air setengah. Jadi ini airnya, air putih biasa kita campurkan. Nah, ini dia. Jadi ini adalah pupuk organik yang sudah cukup kaya akan nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi sudah bisa kita tuangkan ke tanaman bawang kita. Jadi sebetulnya ini juga bisa kita manfaatkan untuk disemprotkan. Jadi melalui daun, ini tidak masalah. Jadi kita semprotkan melalui daun biar pupuk itu terserap melalui daun. Tapi sekarang kita langsung ke tanahnya. Jadi caranya seperti ini. Jadi airnya ini kita masukkan ke aqua ini, ke botol aqua ini. Lantas ini tadi sudah kita lubangi, ini tutupnya. Kita tutup seperti ini. Tapi udah kita lubangi kecil pakai solder. Sekarang cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita gunakan. Nah ya, inilah pupuk organik yang ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap ikan-ikan kita. Cukup kita siramkan seperti ini. Jadi ini dia sudah mendapat nutrisi lengkap, saudara-saudara, NPK lengkap, sama unsur-unsur mikro lainnya udah lengkap ini. Nah, ini dia cara menggunakannya. Ya. Oke saudara, ini sudah selesai kita pupuk dia. Setiap bawang-bawangnya ini, setiap gelasnya sudah kita kasih pupuk organik kita. Ini bisa kita gunakan terus menerus. Misalnya sekali 2 hari kita bikin seperti itu, tidak masalah. Setiap hari pun tidak masalah. Tergantung kemauan kita. Semakin sering kita siramkan ini, dia semakin subur. Tapi untuk normalnya sekali seminggu pun sudah cukup dia. Sudah cukup untuk bahan nutrisi daripada bawang-bawang kita. Demikian saudara. Sisanya yang tadi, ini sisanya, ini masih banyak ini saudara. Ini masih bisa kita simpan. Jadi ini kita simpan. Kita simpan ini. Kapan-kapan pun kita gunakan tidak masalah. Ini juga masih banyak. Jadi sampai panen nanti bawang kita, ini masih bisa tersedia dia. Jadi kurang kita tambahin lagi air. Sampai dia ini berubah warna jadi kuning semua. Baru kita buang dia. Nah ini dia. Demikian saudara, cara praktis membuat pupuk organik yang bisa kita siramkan ke tanah, juga bisa kita semprotkan melalui daun. Jadi pupuk lengkap sudah. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa membuatnya juga sendiri di rumah dan majulah pertanian kita.